Disabilitas adalah manusia yang sempurna. Disabilitas juga tidak luput dari sorotan media massa. Disabilitas juga tak luput dari kata empati dan bangga, yang selalu menjadi sorotan media massa. Lalu, apakah itu termasuk dari pelanggaran kode etik jurnalistik? Mari kita bahas. Pemberitaan tentang disabilitas di media massa hampir selalu menghadirkan dua emosi utama, empati dan rasa bangga. Keduanya terlihat positif, namun dalam etika komunikasi, cara media membangun emosi juga perlu dikritisi. Media tidak hanya menyampaikan informasi, media membentuk makna. Cara media memilih bahasa, visual, dan narasumber akan menentukan bagaimana publik memahami penyandang disabilitas. Nah, kira-kira gimana sih stereotip melahirkan diskriminasi simbolik? Mari kita bahas berita pertama. Berita pertama, cerita tegar siswa SD disabilitas. Berita ini menceritakan tentang Tegar, siswa SD penyandang disabilitas yang melukis menggunakan mulutnya. Media membingkai kisah ini sebagai cerita inspiratif dan luar biasa. Fokus utama pada keistimewaan tindakan tersebut, identitas Tegar direduksi pada kondisi tubuhnya dan kemampuan yang dianggap tidak biasa. Konteks kehidupan Tegar sebagai individu utuh tidak banyak dibahas. Menurut Mufid, ini merupakan contoh stereotip positif. Tampak memuji tetapi tidak menyederhanakan identitas. Disabilitas diposisikan sebagai sesuatu yang harus dikalahkan agar seorang layak diapresiasi. Dalam kode etik jurnalistik pasal 8 ditegaskan bahwa wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi. Stereotip inspiratif seperti ini tetap berpotensi diskriminatif secara simbolik. Nah, sekarang kita bahas berita kedua. Berita kedua ini adalah ajakan Fatma Saifullah Yusuf. Berita ini memuat ajakan kepada penyandang disabilitas agar lebih semangat menjalani kehidupan. Bahasa yang digunakan terdengar sangat empatik dan positif. Namun, bahasa juga membawa makna. Ajakan ini secara tidak langsung mengasumsikan bahwa penyandang disabilitas berada dalam kondisi emosional yang lemah dan membutuhkan dorongan khusus. Nah, menurut Mufid, bahasa media adalah sistem representasi. Ketika bahasa seperti ini terus diulang, media memperkuat stereotip bahwa disabilitas identik dengan keterbatasan mental dan emosional. Dalam konteks pasal 8 kode etik jurnalistik, generalisasi emosional terhadap kelompok tertentu berpotensi memperkuat prasangka meskipun tidak disampaikan secara negatif. Berita ketiga ini membahas tentang momen Risma menangis. Berita ini menyoroti ekspresi emosional pejabat publik saat membicarakan diskriminasi kerja bagi penyandang disabilitas. Fokus visual dan narasi ada pada tangisan pejabat. Penyandang disabilitas tidak berbicara langsung. Suara mereka digantikan oleh emosi figur otoritas. Nah, dalam perspektif Mufid, ini merupakan pengambil alihan representasi. Kelompok rentan diceritakan oleh pihak lain sehingga kehilangan kuasa atas narasi tentang dirinya sendiri. Praktik ini bertentangan dengan semangat pasal 8 kode etik jurnalistik karena memperlakukan kelompok tertentu secara tidak setara dalam ruang representasi media. Selain empati, media juga membangun emosi lain dalam pemberitaan disabilitas, yaitu rasa bangga. Kita lanjut ke berita keempat. Berita keempat yaitu kontingen atlet muda ASEAN Youth Para Games 2025. Berita ini menampilkan kebanggaan nasional terhadap atlet disabilitas yang berlaga di ASEAN Youth Para Games 2025. Prestasi ini menjadi sorotan utama, namun pengalaman personal atlet sebagai individu jarang dihadirkan. Atlet disabilitas direpresentasikan sebagai simbol kebanggaan nasional, bukan sebagai subjek yang berbicara tentang dirinya sendiri. Menurut Mufid, ini merupakan penyederhanaan identitas.
identitas atlet diletakkan pada kondisi disabilitas, bukan pada profesionalisme dan kapasitas olahraga. Dalam kerangka pasal 8 Kode Etik Jurnalistik, representasi seperti ini tetap berpotensi diskriminatif karena menempatkan atlet disabilitas dalam kategori khusus yang berbeda dari atlet lainnya. Kita lanjut ke berita kelima, yaitu atlet para powerlifting termotivasi emas. Berita ini mengangkat kisah atlet para powerlifting yang digambarkan penuh perjuangan dan motivasi. Narasi inspiratif menjadi fokus utamanya. Disabilitas kembali dijadikan latar utama cerita. Prestasi dibingkai sebagai sesuatu yang luar biasa karena kondisi tubuh atlet. Di sini Mufid menjelaskan bahwa stereotip positif tetap bermasalah. Ketika disabilitas selalu dikaitkan dengan narasi luar biasa, publik kehilangan kesempatan melihat atlet sebagai profesional yang setara. Praktik ini berpotensi melanggar pasal 8 Kode Etik Jurnalistik karena memperkuat perlakuan tidak setara melalui stereotip yang harus diulang. Selanjutnya kita kaitkan umum dengan etika jurnalistik. Apa sih kaitannya dengan etika jurnalistik? Kelima berita ini tidak mengandung ujaran kebencian. Namun etika jurnalistik tidak berhenti pada larangan menghina. Pada pasal Kode Etik Jurnalistik menegaskan larangan diskriminasi dalam bentuk apapun. Diskriminasi simbolik terjadi ketika media terus menyederhanakan identitas penyandang disabilitas melalui empati dan kebanggaan. Media perlu memberi ruang suara yang setara kepada penyandang disabilitas sebagai subjek utama, bukan sekedar objek emosi. Untuk memahami praktik ini dari sisi redaksi, kami mewawancarai seorang jurnalis, yaitu Mas Reynaldi Febrian Cahyadi, seorang reporter dari Trans 7. Bagaimana redaksi menentukan sudut pandang dalam pemberitaan disabilitas? Apakah pasal 8 Kode Etik Jurnalistik menjadi pertimbangan dalam pemilihan bahasa dan visual? Di mana batas antara empati, kebanggaan, dan stereotip dalam berita? Bisa kalau redaksinya itu sendiri tuh sadar soal stereotipnya itu sendiri ya. Untuk pasal 8 Kode Etik Jurnalistik itu kan pada intinya melarang wartawan menulis atau menyiarkan berita yang mendiskriminasi seseorang berdasarkan kondisi fisik, mental, atau latar belakang tertentu termasuk disabilitas itu sendiri. Mungkin ada beberapa cara tuh yang bisa diterapkan redaksi agar memastikan pemberitaan disabilitas itu tidak melanggar prinsip non-diskriminasi ya. Mungkin contohnya tuh mengubah cara memahami diskriminasi itu sendiri. Jadi redaksi itu perlu menyepakati bahwa diskriminasi tidak selalu berupa ujaran kasar atau hinaan. Dalam konteks disabilitas, pelanggaran pasal 8 tuh sering muncul tuh kayak stereotip yang halus. Kayak contohnya tuh, meski cacat, ia tetap bahagia, atau mungkin dari objektivitasnya kisah pilu seorang difabel ini bla 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 kayak gitu. Mungkin yang sering jadi kesalahan dari media sendiri mungkin ini ya terlalu mengasihani atau mendramatisir penyandang disabilitas. Kayak disabilitas itu diposisikan sebagai fokus kepada pemberitaan tentang disabilitas itu lebih ke fokus kayak nasib dia, terus penderitaan dia sebagai penyandang disabilitas. Padahal mungkin menurut mereka, ya karena mereka terlahir sebagai penyandang disabilitas, itu tuh mungkin hal yang biasa dan ya mereka berjuang dengan apa yang mereka punya gitu. Empati dan rasa bangga bukan masalah. Masalah muncul ketika emosi tersebut terus diulang tanpa refleksi kritis. Media memiliki tanggung jawab etis untuk menghadirkan penyandang disabilitas sebagai individu yang setara, bukan sekedar simbol empati atau kebanggaan. Pertanyaannya, apakah media siap mengubah cara merepresentasikan disabilitas?